Halo teman-teman, sekarang kami akan menjelaskan mengenai penjaminan kualitas dan kode praktis untuk official statistics. Apa saja sih yang akan kita bahas? Jadi, ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu penjaminan kualitas official statistics dan yang kedua yaitu kode praktis untuk official statistics. Langsung saja yuk kita bahas yang pertama, penjaminan kualitas official statistics. Jika kita berbicara mengenai penjaminan kualitas, yang pertama terlintas dalam pikiran kita pasti apa sih kualitas itu? Jadi, secara harfiah, kualitas memiliki banyak sekali pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu dan juga derajat atau taraf. Sedangkan menurut ISO 9000 pada tahun 2005 mendefinisikan kualitas sebagai suatu tindakan di mana gabungan dari semua karakteristik saling terkait memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Penjaminan kualitas ini dimaksudkan untuk menjadi jaminan organisasi bahwa produk dan jasa yang telah mereka hasilkan telah memenuhi standar kualitas yang berlaku. Menurut seorang ahli bernama Arumwati, pada tahun 2013 berpendapat bahwa pada saat suatu organisasi melakukan suatu kegiatan statistik, ada 3 hal penting yang berkenaan dengan penjaminan kualitas. Yang pertama yaitu penjaminan input data atau informasi. Yang kedua, penjaminan proses statistik atau statistical process. Yang ketiga, penjaminan kualitas produk atau output. Jadi, manajemen kualitas statistik adalah sistem yang mencakup semua unsur-unsur dalam kegiatan statistik yang berhubungan satu sama lain dalam rangka menghasilkan output statistik yang berkualitas. Ada suatu siklus kerja yang digunakan untuk mengecek atau mengontrol dan memperbaiki suatu aktivitas atau output yang terjadi kesalahan. Ini dikenal dengan Plan, Do, Check, Act atau PDCA. Di dalam PDCA ini ada 4 siklus. Yang pertama yaitu plan atau perencanaan. Ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Yang berikutnya yaitu do atau kerjakan untuk mengembangkan dan menguji beberapa solusi yang potensial. Yang ketiga yaitu check untuk mengukur tingkat efektivitas dari hasil uji tes yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya yaitu do. Dan yang keempat yaitu act atau tindak lanjuti, di mana kita menerapkan sepenuhnya solusi yang telah diimprovisasi. Terus, apakah penjaminan kualitas itu merupakan hal yang baru di BPS? Ternyata tidak. Pada dasarnya, BPS telah melakukan banyak hal untuk menjamin kualitas output statistik. Beberapa contohnya yaitu menampung kebutuhan para pengguna data, memakai metode sampling yang tepat dan konsep berstandar internasional, desain kuesioner berstandar internasional dengan penggunaan buku pedoman pengguna, pengecekan akurasi dan koherensi dalam proses analisis, dan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan statistik. Yang kedua, dimensi kualitas statistik. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penjaminan kualitas dilakukan pada setiap tahapan kegiatan statistik. Tanpa mengetahui proses dan mekanisme pada setiap tahapan, kita tidak dapat melakukan pengukuran sekaligus menjamin kualitasnya. Mengingat kualitas suatu output dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, maka pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas. Untuk menentukan ragam dimensi kualitas yang digunakan oleh BPS, kita menggunakan 3 tahapan. Yang pertama yaitu memilih dimensi-dimensi yang secara umum digunakan oleh NSO, di mana terdapat 8 dimensi yang paling banyak digunakan oleh NSO sebagai berikut. Tahapan kedua, menentukan dimensi-dimensi yang digabung berdasarkan argumentasi yang paling kuat dan umum. Berdasarkan tabel, ada 3 kelompok gabungan dimensi yang paling umum digunakan, yaitu kelompok 3 dan 4, kelompok ke-5 dan 8, serta kelompok ke-6 dan 7. Tahapan ketiga, memilih dimensi-dimensi yang digabung berdasarkan argumentasi paling kuat dan penggunaan penggabungan dimensi-dimensi tersebut. Berdasarkan ketiga kelompok, diketahui bahwa penggabungan kelompok ke-1 memiliki argumentasi yang kuat dan tidak terdapat kelemahan. Selanjutnya, kelompok kedua lebih banyak digunakan dari kelompok ketiga. Dan jika dilihat dari sisi argumentasi, tampaknya argumentasi penggabungan kelompok kedua lebih realistis. Maka dari 3 tahapan tersebut dapat disimpulkan ragam dimensi kualitas yang digunakan BPS terdiri dari relevansi
dimensi akurasi, aktualitas dan tepat waktu, interpretabilitas, aksesibilitas, serta koherensi dan keterbandingan. Dalam rangka implementasi pengukuran tingkat kualitas statistik pada suatu dimensi, diperlukan indikator kualitas statistik. Indikator-indikator ini ditentukan dengan mempertimbangkan 3 hal sebagai berikut. Untuk menempatkan seluruh dimensi beserta indikator-indikator tersebut ke dalam suatu bagan yang sederhana, lengkap, dan dapat dengan mudah dipahami, maka disusunlah sebuah snapshot seperti pada gambar berikut ini. Snapshot ini berbentuk lingkaran yang terdiri dari 3 baris. Sekian dan terima kasih.